Ribuan rakyat Jerman gelar demonstrasi Senin pertama di tengah inflasi menentang pemerintahan Jerman. Ada kemarahan publik tentang kenaikan inflasi di Jerman. Orang-orang memprotes di jalan-jalan melawan inflasi. Harga gas meroket di sini karena bisnis yang terkait dengannya juga menghadapi resesi. Para pengunjuk rasa dari sayap kiri dan sayap kanan Jerman telah menyutukan demonstrasi Senin terhadap meningkatnya biaya hidup. Hal ini membangkitkan resolusi damai di Jerman Timur, tetap juga demonstrasi anti-migran baru-baru ini. Warga Berlin memprotes kebijakan energi pemerintah mereka dan Senin di tengah inflasi dan kenaikan harga energi. Pada Senin 5 September 2022 kemarin, di Berlin turun ke jalan-jalan ibu kota Jerman untuk memprotes kebijakan energi pemerintah dan menyuarakan pencabutan sanksi terhadap Rusia untuk membantu menggalang kenaikan harga energi. Protes itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran publik tentang perlunya menstabilkan harga energi yang melonjak karena Eropa menderita akibat penganan sanksi yang dipimpin AS terhadap Rusia. Sebuah langkah yang telah membuat banyak negara terperosok karena krisis energi yang berkembang. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan seperti buka pipa gas Nord Stream dan tidak ada NATO, menuntut agar pemerintah Jerman menyelesaikan kebijakan luar negerinya. Harga energi naik 35,6% yang mengkhawatirkan pada bulan Agustus dan merupakan alasan terbesar di balik tingkat inflasi yang tinggi di Jerman. Pantai-pantai di sayap kiri dan kanan spektrum politik di Jerman telah mengumumkan musim gugur yang panas dengan adanya demonstrasi Senin. Partai Kiri Sosialis adalah yang pertama mengumumkan serangkaian protes baru terhadap kenaikan harga gas, energi, dan makanan Jerman. Mereka memilih Leipzig, sebuah kota di bekas Jerman Timur, sebagai lokasi untuk rasa demonstrasi Senin pada 5 September. Pilihan Leipzig memiliki resonansi simbol yang kuat. Disinilah Jerman Timur memainkan peran yang menentukan dalam menggulingkan kediktatoran dari Republik Demokratik Jerman atau GDR dengan demonstrasi Senin mereka. Fakta bahwa Senin dipilih untuk pawai minggu ini jelas meningkatkan simbolis itu untuk sesuatu yang tidak cocok dengan beberapa orang. Partai Hijau mengkritik Cyber Helmen, anggota Bundestag yang berhasil di Leipzig dan perwakilan Jerman Timur Partai Kiri Sosialisasi karena menggunakan istilah demonstrasi Senin. Sebab dia percaya jika memiliki makna simbolis yang ditujukan terhadap SED, partai pendahulu kiri. Partai Hijau juga menuduh Partai Kiri Sosialis menerima bahwa alokasi sayap kanan untuk demonstrasi Senin di pusat kota dapat diterima. Itu adalah singgungan terhadap fakta bahwa selain Partai Kiri Sosialis ada beberapa partai sayap kanan juga menyerukan demonstrasi, termasuk Partai Sampaian Sayap Kanan dan disebut dengan Schiffon Bebas dan Alternatif untuk Jerman. Populis sayap kanan diwakili di Bundestag dan di bawah pengawasan Badan Intelijen Domestik Jerman. Kepemimpinan Partai Kiri Sosialis telah membela diri terhadap tuduhan karena mereka sadar akan bahaya yang datang dari sayap kanan, kata Jasmin Wehely berbagi kepemimpinan partai dengan Martin Schieber. Adapun Seidman, ia membela rencana demonstrasi Leipzig sebagai protes yang kuat dan damai untuk koreksi arah politik. Wischer berpendapat protes terhadap konsekuensi ekonomi dan sosialisasi dan perang di Ukraina tidak boleh dibiarkan ke kanan. Bagaimanapun Partai Kiri Sosialis adalah partai keadilan sosial. Tetapi eksistensi sayap kanan telah menunjukkan bahaya perampasan bersama-sama melawan mereka yang ada di atas sana. Di bawah slogan ini, partai terkecil telah mendaftarkan unjuk rasa di lokasi yang sama dengan Partai Kiri Sosialis dekat stasiun kereta api utama Leipzig. Partai Kiri Sosialis berhasil mengambil tindakan hukum terhadap hal ini. Label demonstrasi Senin telah digunakan berkali-kali sejak reunifikasi Jerman pada tahun 90-an, baik dari kiri maupun kanan. Tahun 2004, Partai Sosialisme Demokratik, pelopor lain dari Partai Kiri Sosialis saat ini, dimobilisasi melawan apa yang dikenal sebagai Agenda 2010, reformasi tunjangan pengangguran pemerintah saat itu. Pada tahun 2014, Eropa patriotik melawan Islamisasi Barat atau PIKDA, xenofobia, meluncurkan demonstrasi menentang imigrasi setiap hari Senin pertama di negara bagian Saksoni dan kemudian di seluruh Jerman. Gerakan ini mencapai puncaknya ketika Kanselir Angela Merkel mengizinkan sekitar 1 juta pengungsi pada tahun 2015 dan 2016. Di kota Schiphol, di Dresden saja hingga 25.000 orang turun ke jalan, secara khusus mengembangkan tradisi revolusi damai GDR dengan slogan "Kami adalah rakyat". Protes Pegida masih berlangsung hingga saat ini meski jarangnya ambil bagian lebih dari 200 orang. Pada 4 September kemarin, sekitar 2.000 pengunjuk rasa yang sebagian besar berbahasa Rusia berbaris di kota barat Kolunj pada Minggu untuk menuntut Jerman berhenti mendukung Ukraina dan menjatuhkan sanksi yang dijatuhkannya setelah Moskow menginvasi tetangganya awal tahun ini. Unjuk rasa diselenggarakan oleh kelompok diaspora berbahasa Rusia di kota itu disambut oleh beberapa lusin pengunjuk rasa kontra yang juga berkumpul di bawah bayang-bayang Katedral Gotik Kolunj yang besar untuk menyatakan dukungan bagi Ukraina. Jerman adalah rumah bagi sekitar 3 juta orang dari latar belakang etnis Rusia. Banyak dari mereka sangat terpapar narasi Kremlin tentang dunia melalui televisi Rusia yang dikendalikan negara yang tersedia secara luas. Meskipun diaspora Rusia di Jerman sangat luas, hanya ada sedikit demonstrasi pro-Putin sejak dimulainya perang. Banyak pengunjuk rasa hari Minggu memegang bendera atau spanduk Rusia dengan tulisan NATO, aliansi militer Tanks Atlantik dicoret dengan garis merah.
penyelenggara mengumpulkan sumbangan untuk pasukan separatis yang didukung Rusia di wilayah Donbas, Ukraina. Sebagian orang Jerman yang merupakan pembawa roti mengatakan harga gas yang tinggi akan membuatnya tanpa pekerjaan pada akhir tahun, menyalahkan Jerman karena menolak untuk membuka pipa Nord Stream 2. Berlin mengatakan pipa yang sejauh ini kosong akan ikan merah karena Moskow tidak menghadapi kendala kapasitas dan menolak untuk mengirim gas. Sebelumnya, Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan dia yakin Jerman memiliki cukup bahan bakar untuk melewati musim dingin. Media Rusia yang terkait dengan Kremlin membantah hal ini dengan mengatakan Eropa Barat akan membentukkan musim dingin ini karena kekurangan gas Rusia. Jajaran diaspora telah membengkak lebih lanjut oleh orang-orang Rusia yang meninggalkan negara itu sebagai protes atas invasi tersebut. Ivan Berulov, seorang pengunjuk rasa tandingan, mengungkapkan bahwa dirinya datang ke sini untuk menunjukkan bahwa ada banyak pembicara Rusia yang percaya bahwa Putin meluncurkan ke arah rezim fasis. Dia mengatakan dia telah dipenjara atas tuduhan bermotif politik di Rusia, melainkan diri setelah pembebasannya. Rekaman dari tempat kejadian menunjukkan polisi menahan setidaknya 1 pengunjuk rasa. Para pendemo anti perang di Samrestil berusaha memblokir pintu masuk ke sebuah pabrik yang memproduksi senjata, di mana mereka adalah pengekspor senjata terbesar kelima di dunia. Polisi menggunakan semprotan merica dan pentungan terhadap pengunjuk rasa di kota Kassel, Jerman pada dini hari Jumat pagi ketika demonstran anti perang berusaha memblokir pintu masuk ke sebuah pabrik senjata. Petugas mengatakan para pengunjuk rasa mulai melemparkan benda-benda ke arah mereka, setidaknya 1 orang ditangkap. Aktivis untuk gerakan melucuti senjata Reptil telah menyuruhkan protes ke seluruh negeri untuk mencoba dan menghentikan produksi dan pengiriman senjata termasuk untuk perang ke Ukraina. Para pendemo telah berusaha untuk menghalangi shift bagi memasuki pabrik paling Reptil Karlsruhe Mevel Megmen. Belakangan ini, kelompok tersebut mengaku telah berhasil menghentikan produksi di pabrik pada hari itu. Para pengunjuk rasa juga berbaris melalui Kassel, di mana mereka menghadapi beberapa blokade polisi lainnya sebelum menuju gedung Rheintel. Aktivitas memposting gambar di media sosial yang menunjukkan bahwa perusahaan telah membubuhkan selotip hitam di atas papan nama, mungkin untuk tidak mencantumkan logonya di foto. Jerman adalah pengekspor senjata terbesar kelima di dunia, berada tepat di belakang China pada tahun 2021. Di mana industri senjata Jerman $9,34 miliar, lompatan signifikan pada penjualan pra-pandemi sebesar $7,9 miliar. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar TASS, salah satu penyelenggara protes, Corny Laren, menyebutkan Rheintel dan perusahaan serupa sebagai pencatut penderitaan manusia. Ditanya tentang perang di Ukraina secara khusus, penyelenggara lain Nina Kemper mengatakan tidak ada yang namanya perang untuk perdamaian.